ESK Season 69. Bab 681, Sekte Makam Perkasa. Su Zimo terkejut saat mendengar itu. Sungguh boros. Pemilik makam legendaris ini rela dengan susah payah mendirikan lusinan tempat tinggal gua pengali untuk menyembunyikan harta dan warisannya. Lebih dari itu, makam pengalihan berisi cukup banyak harta yang menyebabkan pembudidaya dan iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkannya, meninggalkan mayat di belakang mereka. Su Zimo menyimpulkan, aku yakin identitas Master Makam jauh dari sederhana jika dia memiliki harta sebanyak ini. Master Makam adalah sosok perkasa yang menyatukan tubuh. Little Fatih berkata dengan keyakinan. Pantas. Su Zimo mengangguk. A Conjoined Body Mighty Figure mungkin satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan roh dan senjata Dharma, menanamnya di kuburan pengalihan untuk membingungkan orang luar. Setelah ragu-ragu sejenak, Little Fatih memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, sosok perkasa ini bahkan adalah murid tituler Sekte Makam di masa lalu. Ah! Su Zimo terkejut. Biksu tua di kuil tua pernah memperingatkannya bahwa selain murid warisan, penerus terkuat dari Sekte Super adalah murid tituler. Selain itu, hanya ada satu murid tituler. Mereka adalah elit di antara murid warisan sekte. Untuk menjadi murid tituler sebuah sekte, seseorang harus mengalahkan semua paragon lainnya. Di Sekte Iblis, itu adalah jalan yang diaspal dengan darah segar dan mayat. Keberhasilan satu orang datang dari mayat banyak orang lainnya. Seorang murid tituler adalah teladan tak tertandingi. Murid tituler adalah wajah dari Sekte Super dan memerintah dunia. Status mereka di sekte itu luar biasa dan mereka bisa memerintahkan semua murid di sekte itu. Faktanya, status mereka bahkan lebih besar dari kebanyakan tetua di sekte. Pada titik kultivasinya ini, Su Zimo hanya bertemu dengan seorang murid tituler sejati, Asura, Yan Beichen. Setelah mengingat kembali metode Yan Beichen dalam pertempuran di puncak ethereal, jelas betapa kuatnya murid tituler. Dalam generasi itu, Yan Beichen bahkan menjadi yang nomor satu dari peringkat fenomena inti emas. Sebagai murid tituler Sekte Makam di masa lalu, sosok perkasa ini pasti adalah elit yang mulia dan tak tertandingi yang menjelajahi Tianhuang daratan di masa lalu dan memandang rendah seluruh dunia. Little Fatih meratap, sayangnya, senior ini tidak dapat maju ke alam Mahayana dan akhirnya dimakamkan di sini. Alam Mahayana datang setelah alam tubuh gabungan. Bagi manusia, ada pepatah kuno, seseorang tidak dapat memahami kekuatan surgawi sampai mereka memasuki alam Mahayana. Dengan kata lain, selama seseorang mencapai alam Mahayana, mereka dapat memahami kekuatan dewa. Kekuatan Dharma tidak terbatas tetapi kekuatan surgawi sangat luas. Bahkan untuk menyatukan tubuh sosok perkasa, mereka tidak lepas dari belenggu langit dan bumi dan masih harus menggunakan kekuatan dan seni Dharma. Namun, kekuatan Dharma bukanlah tandingan kekuatan surgawi. Di dunia kultivasi, energi roh lebih lemah dari kekuatan Dharma dan kekuatan Dharma lebih lemah dari kekuatan dewa. Apa kekuatan surgawi? Mereka luar biasa dan di luar imajinasi. Ini adalah kemampuan untuk mencapai cakrawala yang melampaui ketuhanan. Kekuatan surgawi datang setelah seseorang membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan berada pada tingkat yang lebih menakutkan. Di kuil tua, ada pepatah di salah satu buku kuno yang menjelaskan sarana Patriark Mahayana, Mahayana tidak bisa dihancurkan dan bisa dilahirkan kembali melalui setetes darah. Ini berarti bahwa para ahli Mahayana hampir seluruhnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika tubuh mereka hancur dan anggota tubuh mereka patah, setetes darah sudah cukup bagi mereka untuk pulih ke jati diri aslinya. Metode tersebut benar-benar tidak terbayangkan dan dicari oleh banyak orang. Hanya di ranah kultivasi itu seseorang hampir tidak layak mendapatkan gelar abadi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang jalur kultivasi dan dunia kultivasi, Su Zimo bisa memahami apa yang dikatakan Dai Yue di masa lalu, keabadian macam apa yang dianggap sebagai Key Refinement Warrior. Bahkan inti emas tidak berani begitu lancang menyebut diri mereka abadi. Petik 2. Bahkan murid tituler dari makam sekte tidak dapat membuat langkah maju dan pergi sebelum alam Mahayana, bisa dibayangkan betapa mengerikannya alam itu. Little Fatih berkata, Bos, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Alasan mengapa aku memasuki medan perang kuno kali ini adalah karena ujian yang ditinggalkan oleh sekte kita untuk kita. Petik 2. Uji. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kalian? Iya. Little Fatih mengangguk. Senior itu membawa serta harta paling besar dari sekte yang hilang setelah dia menghilang. Itu tetap menjadi kasus sampai puluhan tahun yang lalu ketika Master Sekte kami memohon bantuan ahli dari Enigma Palace. Pada saat itu, mereka meramal secara kasar bahwa senior mungkin telah meninggal dan dimakamkan di medan perang kuno tingkat menengah. Petik 2.
Su Zimo mengerti. Jadi, ujian untukmu oleh sekte ini adalah untuk menemukan makam dan mengambil harta karun terbesar. Tepat sekali. Little Fatty menjawab, harta karun ini milik Kaisar Dunia Bawah dan sangat penting bagi sekte. Alasan mengapa fenomena Yellow Springs saya tidak kuat juga karena hilangnya harta karun terbesar ini. Petik 2. Saya melihat. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Ketika dia melihat Little Fatty melepaskan fenomena Yellow Springs sebelumnya, dia sudah merasa bahwa kekuatan sebenarnya dari fenomena itu tidak dilepaskan sepenuhnya. Fenomena Yellow Springs yang sebenarnya pasti bisa masuk dalam peringkat 20 teratas dari peringkat fenomena. Little Fatty melanjutkan, namun, tes ini bukan untuk saya sendiri. Ada kakak senior saya yang lain. Siapapun yang mendapatkan harta karun sekte ini terlebih dahulu akan memenuhi syarat untuk menjadi murid tituler sekte makam untuk generasi ini. Petik 2. Su Zimo menyadari apa yang sedang terjadi. Ujian untuk Little Fatty dari Tumsek tidak hanya untuk menemukan makam dan milik Kaisar Dunia Bawah, tapi juga untuk melakukannya sebelum orang lain. Tes ini akan menentukan masa depan Little Fatty. Su Zimo bertanya, kamu bisa menerima bantuan dari orang lain? Tentu saja, Little Fatty mengangguk. Su Zimo mendesak, kalau begitu, jangan buang waktu. Cepat, tunjukkan jalannya. Petik 2. Little Fatty ingin berbicara tetapi tidak, dia juga tidak segera bergerak. Apa yang salah? Su Zimo bingung. Dengan ekspresi ragu-ragu, Little Fatty berkata, kakak laki-lakiku tumbuh di Tumsek. Dia bahkan pernah melakukan perjalanan di benua tengah dan memiliki koneksi yang dalam, berteman dengan murid sekte super. Saya yakin dia akan mendapatkan beberapa dari mereka untuk membantunya untuk ini. Bos, kamu. Petik 2. Little Fatty tidak melanjutkan tetapi Su Zimo mengerti. Little Fatty mengkhawatirkannya. Dia sudah punya dendam dengan Glass Palace. Jika dia menyinggung beberapa sekte super lainnya karena masalah ini, itu akan setara dengan mencari kematian. Tidak apa. Su Zimo tersenyum dengan santai dan menepuk bahu Little Fatty, berkata dengan santai, aku tidak takut, apa yang kamu khawatirkan. Tapi, Su Zimo menyela sambil tertawa. Jangan lupa, jika kamu berpikir bahwa aku akan menyinggung mereka, aku sudah menyinggung semua sekte abadi, Buddha dan iblis di bawah istana Kaisar Manusia 20 tahun yang lalu. Bos. Mata Little Fatty penuh dengan air mata secara emosional. Bagaimanapun, dia telah tiba di makam sekte nanti. Ketika mereka mendengar bahwa dia akan bersaing dengan kakak senior itu untuk mendapatkan harta yang paling banyak, tidak ada rekan sekte, termasuk beberapa senior, berdiri di sisinya. Dia juga tidak mengenal banyak orang di dunia kultivasi. Setelah memasuki medan perang kuno, kakak senior Little Fatty memberinya peringatan biadab sebelum pergi untuk mencari sekte super untuk mendukungnya. Namun, Little Fatty ditinggalkan sendirian dan tidak berdaya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Little Fatty tidak menderita selama ini. Namun, dia tahu bahwa dia hanya bisa bertahan tidak peduli seberapa banyak dia menderita. Semakin dia bisa bertahan, semakin besar pencapaiannya di masa depan. Saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo, hati Little Fatty dipenuhi dengan kehangatan. Dia terisak dan bergumam pada dirinya sendiri, aku juga dibantu oleh bosku. Leng Ming, kita akan lihat apakah kamu masih bisa menggangguku sekarang. Petik 2. Bab 682, Astral Dragon Sputum Lair. Fatty, aku juga di sini. Si Jian berkata dengan senyum konyol, meskipun aku tidak sekuat itu, aku juga akan membantumu pasti. Brother Fatty, kami akan membantu Anda juga. Rubah kecil adalah orang yang sentimental sejak awal. Pada saat itu, dia mengangkat cakar berbulu dan mendukung Little Fatty, suaranya manis dan sangat menenangkan. Selama periode waktu ini, dia bepergian dengan Su Zimo dan menyaksikan banyak hal di dunia. Dia tidak lagi pemalu dan pengecut seperti sebelumnya dan menjadi lebih bersemangat. Su Zimo terkekeh. Fatty, jika kamu tidak keberatan, kami bertujuh bersaudara akan berdiri di sisimu. Bos, apa yang kamu bicarakan? Little Fatty menggulung lengan bajunya dan menghapus air matanya dengan tergesa-gesa. Dia menepuk dadanya keras-keras dengan telapak tangannya yang gemuk dan menyatakan, Bos, selain harta karun sekte itu, kalian bisa memiliki semua harta karun lainnya di kuburan. Tidak perlu itu. Bagaimanapun, ini adalah item dari makam sekte, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kamu harus mengambil semuanya. Mata Little Fatty membelalak dan dia menjadi serius. Kami mungkin menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan dan pasti akan ada pembantaian jika kami menemukan Leng Ming. Kalian berhak mendapatkan semua harta karun di kuburan. Petik 2. Leng Ming adalah kakak senior Little Fatty. Melalui kata-kata Little Fatty, bisa dilihat bahwa mereka berdua tidak berhubungan baik. Su Zimo tetap diam. Ini adalah makam dari sosok perkasa yang menyatukan tubuh.
Selain itu, sosok perkasa tubuh gabungan ini dulunya adalah murid tituler, semua harta di makam itu pasti sangat langka. Jika lusinan makam pengalihan di luar cukup untuk memicu keserakahan semua orang, bagaimana mungkin ada kekurangan harta karun yang menakjubkan di makam yang sebenarnya? Ketika dia melihat bagaimana Suzimo masih ragu-ragu, Little Fatih hampir marah. Bos, jangan menolak lebih jauh. Saya yakin Leng Ming menjanjikan harta di dalam makam kepada para murid sekte super yang dia minta bantuan. Petik 2. Bagi kami berdua, harta karun sejati yang harus kami dapatkan adalah harta karun tertinggi dari sekte kami. Baik. Suzimo mengangguk. Jika saya menemukan sesuatu yang cocok untuk saya akan mengambilnya. Itu sudah beres. Ayo pergi. Little Fatih bersorak dan menarik kompas geomantik melingkar. Kompas geomantik dipenuhi dengan lingkaran yang tak terhitung jumlahnya dengan bintang, 5 elemen dan yin dan yang, seolah-olah itu berisi rahasia yang tak ada habisnya. Little Fatih mengikuti kompas geomantik dan memverifikasi jalan sebelum menunjuk ke arah tenggara. Lewat sana. Suzimo dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah ngebut selama hampir 1 jam, Little Fatih tiba-tiba berhenti dan melihat ke kompas geomantik lagi. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke arah lain. Cara ini, Suzimo dan yang lainnya tidak keberatan. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, dia tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Setiap orang memiliki spesialisasi masing-masing. Dalam hal arah, Suzimo tidak bisa dibandingkan dengan Little Fatih. Dalam hal mengendalikan boneka dan multitasking, dia juga tidak bisa dibandingkan dengan Si Jian. Si Jian jujur dan tidak terlalu tajam. Faktanya, dia agak lambat. Namun, dia dihargai oleh salah satu dari 5 doktrin sesat, sekte boneka, dan diterima sebagai murid mereka. Dulu Suzimo sempat meragukan keputusan mereka. Dia bertanya-tanya mengapa sekte boneka dibawa ke Si Jian. Namun, selama perjalanan ini, Si Jian menghilangkan keraguannya itu. Seseorang harus mampu melakukan banyak tugas jika mereka ingin mengembangkan seni mengendalikan boneka. Ketika seseorang terlalu tajam dan pandai bicara, sulit bagi mereka untuk melakukan banyak tugas. Si Jian tidak meminta Suzimo mencoba multitasking 5 hal sekaligus, hanya 2. Dia mencoba membuat Suzimo menggambar lingkaran dan persegi di tanah pada saat yang bersamaan. Namun, Suzimo tidak bisa melakukannya tidak peduli berapa kali dia mencoba dan hanya bisa tertawa putus asa. Meskipun dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah, itu tidak berarti dia pandai dalam segala hal. Ketika Little Fatih mencari makam yang sebenarnya, dia tidak tersenyum. Sebaliknya, dia terlihat sangat serius. Di bawah kepemimpinan Little Fatih, kelompok mereka melakukan perjalanan melalui dataran luas, gurun, rawa, gunung dan hutan. Terkadang, mereka menuju ke timur. Kadang-kadang, mereka pergi ke utara. Arahnya tidak pernah tetap dan selalu berubah. Seperti yang diharapkan Little Fatih, mereka menemukan lebih banyak tempat tinggal gua di sepanjang jalan, setidaknya ada 10 dari mereka. Ada banyak pembudidaya yang berkelahi di sekitar semua makam itu. Itulah kekuatan sosok perkasa dari makam sekte. Suzimo diam-diam kaget. Medannya sangat rumit dan ada banyak makam pengalih perhatian. Kecuali itu kebetulan, tidak ada yang bisa menemukan makamnya. Petik 2. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo juga mengerti alasannya. Makam itu seharusnya disiapkan oleh sosok perkasa untuk penerus makam sekte. Hanya penerus sekte makam yang dapat membedakan dan menemukan makam sebenarnya di antara makam pengalihan. Dalam sekejap mata, 6 jam berlalu. Hari sudah larut malam. Kelompok mereka tidak beristirahat sama sekali, berjalan dengan liku-liku untuk waktu yang lama. Meski perjalanan yang ditempuh cukup lama, nyatanya mereka belum meninggalkan daerah tersebut. Di depan, Little Fatih tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah kompas geomantik dengan ekspresi yang dalam dan termenung. Apa yang salah? Ketika dia melihat Little Fatih berhenti untuk waktu yang lama, Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kami tersesat. Little Fatih tampak sedikit tidak berdaya dan linglung. Ah! Semua orang tercengang. Bahkan jika Little Fatih hilang, sisanya bahkan kurang tahu apa yang harus dilakukan. Suzimo melihat kompas geomantik di tangan Little Fatih. Awalnya, ada jarum magnet yang menunjukkan arah pada kompas geomantik. Tapi sekarang, jarum magnet telah menjadi gila dan berputar dengan liar di kompas geomantik. Mereka bahkan tidak dapat mengidentifikasi di mana mereka berada saat ini, apalagi menemukan makam tersebut. Suzimo bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi dengan kompas geomantik? Saya juga tidak tahu. Little Fatih berkata dengan ekspresi kesal, tiba-tiba menjadi seperti ini ketika kita tiba di sini. Saat dia mengatakan itu, mata Little Fatih berbinar saat dia bertukar pandang dengan Suzimo.
Keduanya berseru hampir bersamaan, makamnya ada di sini. Semua orang melihat ke bawah. Tak jauh dari situ, ada puncak gunung yang menghijau dan dikelilingi oleh tanaman hijau juga. Ada juga sebuah danau kecil tidak jauh dengan sedikit air minum binatang saat ini, semuanya tampak tenang dan damai. Meskipun mereka menyimpulkan bahwa makam itu ada di sekitar sini, tidak ada yang tahu lokasi tepatnya. Roh harimau berkata dengan keras, karena kuburannya ada di sini, mari kita hancurkan tanah bersama. Cepat atau lambat, kita akan menggali lubang. Petik 2. Tidak, kami tidak bisa. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meski wilayah ini tidak besar, tapi juga tidak sekecil itu. Tidak ada cara untuk mengetahui seberapa dalam kuburan itu berada. Berapa lama kita akan menggali? Petik 2. Itu benar, keributan kemungkinan besar akan menarik banyak pembudidaya bahkan sebelum kita menemukan makam itu. King King mengangguk setuju. Kita tidak boleh melakukan itu. Little Fatty berkata dengan ekspresi serius, pasti ada banyak segel yang dipasang di sekitar makam senior ini. Jika kita mencoba menerobosnya dengan paksa, segelnya mungkin akan melukai kita. Petik 2. Roh harimau bergidik saat mendengarnya dan tidak lagi berani memberikan saran apapun. Jika mereka memicu segel dari Conjoined Body Mighty Figure, mereka mungkin tidak akan bertahan bahkan jika mereka memiliki 10 nyawa. Little Fatty melihat ke atas ke langit dan matanya berkedip dengan kesadaran bertahap. Saya sudah mendapatkannya. Sesaat kemudian, dia melompat ke girangan. Ini adalah Astral Dragon Sputum Lair 1. Bab 683, benar-benar tak tahu malu. Si Jian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu Astral Dragon Sputum Lair? Little Fatty berseri-seri dan menjadi lebih bersemangat semakin dia memikirkannya. Ini adalah metode penguburan dari zaman kuno yang telah hilang sejak lama. Untuk berpikir bahwa senior ini akan mengaturnya. Petik 2. Secara bertahap, Little Fatty menenangkan diri dari kegembiraannya dan bertanya, apakah kalian ingat lusinan tempat tinggal gua pengalih yang kami temui? Semua orang mengangguk. Little Fatty terkekeh. Meskipun lusinan gua pengalih perhatian itu hanyalah gangguan, sebenarnya mereka adalah bagian besar dari formasi makam ini. Atau lebih tepatnya, mereka adalah kunci untuk menemukan kuburan. Petik 2. Lusinan makam pengalihan ini sejajar dengan puluhan bintang di langit. Meski tampak berantakan, mereka membentuk jaringan pembuluh darah naga. Ini adalah urat naga yang disebutkan oleh Tumsek. Petik 2. Ada dua jenis pembuluh darah naga, yang pertama dibuat secara alami dan yang kedua adalah buatan manusia. Vena naga dapat digunakan untuk mengumpulkan keberuntungan serta mengubah Feng Shui. Ini sangat misterius dan hampir mustahil bagi siapapun untuk membuat urat naga buatan manusia. Pembudidaya biasa tidak akan dapat mengidentifikasi Vena naga. Namun, murid warisan dari Sekte Makam dapat merasakan kehadiran pembuluh darah naga dan bahkan dapat menggunakan kekuatannya untuk membunuh lawan mereka, itu sangat luar biasa. Semua orang mengikuti tatapan Little Fatty dan melihat ke atas. Saat ini, langit gelap. Bintang bertebaran di langit. Di atas wilayah tempat mereka berada, puluhan bintang bersinar dengan kecerahan tertentu, berkedip-kedip seiring dengan lusinan makam pengalih di permukaan seolah-olah mereka memiliki hubungan misterius. Meskipun bintang-bintang tampak seperti berada dalam urutan yang kacau, jika seseorang menghubungkannya melalui urutan tertentu, bentuk urat naga dapat terlihat. Ekor, cakar, kepala, tubuh naga, semuanya ada. Su Zimo memejamkan mata dan mampu membayangkan seekor naga raksasa dengan tanduk megah melayang di cakrawala, menatap dunia dengan ketidakpedulian yang dingin. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sensasi di tubuhnya dan kidarahnya melonjak, seolah-olah itu bergema dengan samar dengan naga raksasa di cakrawala. Dia bergidik dan membuka matanya. Perasaan itu pergi secepat itu datang. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya dan hanya berasumsi bahwa itu adalah perubahan yang dibawa oleh budidaya seni dragonifikasi kuno. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Little Fatty berkata tanpa berpikir seolah-olah dia memikirkan sesuatu, aku mengerti. Apa? Semua orang menoleh padanya dengan tatapan penasaran di mata mereka. Dia berkata perlahan, alasan kenapa makam ini terkubur begitu lama dan baru muncul sekarang adalah karena urat naga ini baru saja terbentuk. Pembuluh darah naga hampir seluruhnya dibuat secara alami. Tidak mudah membuatnya secara artifisial. Petik 2. Senior dari makam sekte ini meletakkan Astral Dragon Sputum Lair untuk menghubungkan langit dan bumi, menarik kekuatan bintang ke tempat ini untuk mengumpulkan kekayaan dari alam semesta untuk membentuk nadi naga. Akhirnya, pembuluh darah naga akhirnya terbentuk di era ini. Petik 2. Si Jian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kapan senior itu meninggal? Little Fatty menjawab dengan muram, setidaknya puluhan ribu tahun yang lalu. Ah! Semua orang tercengang dengan keterkejutan di mata mereka. Itu luar biasa.
Suzimo meratapi dalam hati, diam-diam kagum. Menggunakan keterampilan rahasia kuno untuk menghubungkan langit dan bumi untuk membentuk pembuluh darah naga dan mewariskan warisan setelah puluhan ribu tahun. Meskipun sekte makam perkasa dari sekte ini tidak berhasil maju ke alam Mahayana, metodenya dapat dianggap sebagai dewa. Brother Fatih, apa yang Anda maksud dengan Dragon's Putum Lair? Rubah kecil mengedipkan matanya yang besar dan jernih dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Roh harimau juga mendesak, gemuk, jadi di mana pintu masuk ke kuburan setelah semua yang kamu katakan? Dia sangat ingin masuk ke kuburan dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa harta karun. Menyadari niat harimau roh, King memelototinya dengan tatapan peringatan. Suzimo tersenyum lembut. Bagaimanapun, King telah berada di puncak ethereal untuk waktu yang lama dan tahu lebih banyak tentang sopan santun. Sementara Little Fatih berjanji bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan dari harta karun di kuburan, ini masih merupakan makam sekte makam sosok perkasa. Mereka akan rakus jika mereka memasukkan apa saja yang mereka lihat bagus ke dalam tas penyimpanan mereka. Selain itu, tidak ada dari mereka yang mengetahui situasi di dalam kuburan saat ini. Dengan niatnya yang terlihat, roh harimau itu tampak malu dan batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya. Little Fatih menunjuk ke danau tidak jauh dari situ. Jika saya tidak salah, pintu masuk ke kuburan adalah danau itu. Di bawah danau. Golden Lion bertanya dengan tidak percaya. Danau itu tampak sederhana dengan air kotor, tidak ada yang istimewa darinya. Little Fatih menunjuk ke langit. Lihat arah Vena Naga. Semua orang mengangkat kepala. Little Fatih melanjutkan, itu ekor naga dan itu tubuh naga. Saat kita melanjutkan ke atas, lusinan bintang yang berkumpul lebih rapat membentuk kepala naga. Petik 2. Di ujung bawah kepala adalah mulut tempat produksi dahak. Danau ini berhubungan langsung dengan dahak naga. Petik 2. Setiap orang tercerahkan. Si Jian adalah satu-satunya yang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Saya masih belum bisa mengerti. Aku akan ikut dengan kalian. Petik 2. Ikuti aku. Little Fatih melambai dan menunjuk ke danau tidak jauh, memimpin jalan. Ketika mereka mendekati danau, semua orang mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Permukaan danau itu dingin dan mengerikan. Rubah kecil tidak bisa menahan gemetar. Dia bersembunyi di belakang Suzimo dan diam-diam menarik lengan bajunya. Suzimo melirik ke samping. Rubah kecil mendongak, memperlihatkan lehernya yang lembut saat dia menatapnya dengan mata yang melebar dan menyedihkan. Meskipun dia jelas takut, dia menggigit bibir cerinya dan tidak mengatakan apa-apa. Suzimo tersenyum, dia secara alami tahu apa yang ada di pikiran rubah kecil. Ayo masuk, tapi sekali ini saja. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Rubah kecil mencibir dan berubah menjadi bentuk aslinya. Seekor rubah merah menyala melambaikan ekornya yang berbulu dan memanjat kaki Suzimo ke pelukannya dengan cara yang berpengalaman. Dia hanya menjulurkan kepalanya yang mungil keluar, mengedipkan matanya yang besar dengan cara yang indah. Saat dia bergegas ke pelukan Suzimo, dia merasakan kehangatan. Aura dingin danau menghilang seketika. Tubuh Suzimo seperti kuali raksasa yang hangat, dia hampir ingin tidur siang jika mereka tidak akan memasuki makam. Ketika dia melihat itu, mata harimau roh itu melesat saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Membusungkan dadanya, dia berjalan di samping King dan menyatakan dengan berani, King, jangan takut. Dada Hubatian akan menghangatkanmu. Cepat dan cepat masuk juga. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, roh harimau memamerkan dadanya dan memperlihatkan bulu dada dengan deretan hitam dan kuning. Monyet memutar matanya. Rubah kecil berseru dan tertawa. Apakah orang ini nyata? Golden Lion mengerutkan kening dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Wajah King sangat gelap saat dia mengepalkan tinjunya, menggeram, pergilah. Roh harimau itu menggaruk kepalanya dan matanya yang nakal melesat ke arah dada King yang membengkak, bergumam, King, tidak apa-apa jika kamu tidak menyukai ini. Bagaimana kalau kau menelanjangi dadamu agar aku bergegas masuk? Petik 2. Keheningan membanjiri lingkungan mereka. Singa emas meraung dalam hati, aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, King mengangkat kakinya dan menendang roh harimau itu dengan kejam di pantat. Gedebuk. Roh harimau langsung dikirim terbang ke danau, terlihat sangat celaka. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasana menakutkan dari sebelumnya juga berkurang secara signifikan. Little Fatih melambaikan tangannya. Ayo masuk juga. Bab 684, Buaya Embun Beku Kuno. Semuanya adalah inti emas. Setelah memasuki air, monyet dan yang lainnya mengedarkan inti dalam mereka dan melepaskan ki iblis, membentuk penghalang cahaya di sekitar mereka untuk mencegah air danau keluar.
Little Fatty dan si Jian melepaskan energi roh untuk membentuk penghalang sehingga mereka bisa bernapas dengan mudah juga. Di bawah danau itu gelap. Air danau sangat kotor. Meskipun mata Suzimo tajam, mereka tidak bisa melihat melalui penghalang material, penglihatannya saat ini juga tidak bagus dengan kotoran di air yang menghalangi pandangannya. Suzimo sangat berhati-hati dan memandang dengan tajam sambil menggerakkan telinganya, tidak berani ceroboh. Meski mereka telah memverifikasi lokasi makam, tidak ada yang tahu apa yang ada di danau itu. Dimensi medan perang kuno ini telah ada sejak lama dan tidak mengherankan jika ada monster yang lahir di danau yang mengerikan itu. Selanjutnya, sampai sekarang, mereka belum menemukan jejak Leng Ming, kakak senior Little Fatty. Tidak ada yang tahu apakah dia telah tiba di sini sebelum mereka. Dengan rubah kecil di pelukan Suzimo, 7 dari mereka membentuk lingkaran dengan King di tengah sebelum tenggelam secara bertahap. Airnya dingin saat baru masuk. Namun, ranah kultivasi semua orang tinggi dan mereka bisa menahannya. Semakin dalam mereka menyelam, semakin dingin jadinya air. Faktanya, itu sangat dingin sehingga menunjukkan tanda-tanda menembus penghalang energi Ki dan roh iblis. Tidak hanya itu, tekanan air di sekitarnya semakin dalam. Saat ini, selain Suzimo, bahkan monyet pun mengalami gelombang tekanan dan kesulitan bernapas. Danau ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam. Roh harimau itu diam-diam terkejut. Sambil mengerutkan kening, monyet bertanya, "Seberapa dalam kita sekarang?" Suzimo berkata dengan muram, "Kita berada lebih dari 3.000 kaki sekarang. Itu berarti mereka berada 1 kilometer ke bawah." Tekanan air 1 kilometer ke bawah sangat kuat. Inti emas biasa akan mati pendarahan dari semua lubang pada saat mereka mencapai titik ini. Selain itu, ada hawa dingin yang menusuk di mana-mana di dalam air. Roh harimau meratap lega secara internal. Jika mereka menghancurkan tanah seperti yang dia sarankan, mereka akan menemukan tempat ini bahkan jika mereka menghabiskan 1 tahun penuh untuk menghancurkannya. Airnya kotor dan di bawahnya hitam pekat, menyerupai jurang tak berujung yang menakutkan yang menunggu mereka untuk melompat dengan kemauan mereka sendiri. Tekanan di sekitarnya semakin meningkat. Terlepas dari Suzimo yang masih bisa mempertahankan ketenangannya, ki iblis dan energi roh di sekitar orang lain mulai menyusut. Singa emas sedikit khawatir. Di manakah akhir jika mereka terus seperti itu? Bahkan Suzimo tidak akan mampu menahannya jika mereka tenggelam 1 kilometer lagi dan meledak sampai mati. Seberapa jauh itu? Golden Lion terengah-engah karena kesulitan bernapas. Suzimo menggelengkan kepalanya. Bahkan indranya ditekan dengan kuat mengingat lingkungan. Dia berkata dalam-dalam, "Jika kita masih belum mencapai dasar danau lebih lama lagi, kalian bisa naik dulu. Saya akan terus sendiri untuk memeriksa semuanya." Petik 2. Little Fatty melambai dengan dahinya yang dipenuhi keringat. Karena tidak dapat berbicara, dia menepuk tas penyimpanannya dan menarik manik biru. Manik-manik itu seukuran kepalan tangan bayi dan berputar dengan arus biru, menerangi cahaya yang indah. Saat manik itu diambil, itu memancarkan energi misterius yang mendorong air di sekitar ke-9 dari mereka, membentuk penghalang cahaya biru dengan ruang besar yang bisa memuat lusinan orang. Penghalang cahaya tidak hanya menekan tekanan air, tetapi juga menyaring lebih dari setengah aura dingin di dalam air. Semua orang disegarkan dan menghela napas lega secara naluriah. Mata Suzimo berbinar. Manik anti-air. Manik-manik anti-air sebagian besar dimurnikan dari inti dalam sungai atau iblis laut. Fakta bahwa anti-water bed ini bisa memiliki kekuatan untuk menciptakan perisai besar sejauh 1 kilometer berarti itu pasti terbuat dari inti dalam dari iblis lautan. Sangat sulit bagi pembudidaya yang tinggal di darat untuk mendapatkan inti dari iblis lautan. Di Tianhuang daratan, ada 3 samudera dalam dengan segudang ras iblis di dalamnya. Ditambah dengan lingkungan yang unik, kebanyakan pembudidaya dan iblis yang hidup di darat tidak dapat memasuki mereka dengan mudah. 3 samudera menempati 3 dari 8 wilayah iblis. Brother Fatty, kamu luar biasa. Rubah kecil tergeletak di pelukan Suzimo dan menjulurkan kepalanya, bertepuk tangan dengan riang. Si Jian mengomel, "Mengapa kamu tidak mengambil harta yang begitu menakjubkan tadi? Saya hampir tidak bisa bernapas. Sedikit lebih lama dan saya akan pingsan." Petik 2. Sudah ada celah pada anti-water bed ini dan tidak akan bertahan lebih lama. Saya hanya bisa mengeluarkannya pada saat yang paling kritis, jelas Little Fatty sambil menyeka keringat di dahinya. Sebenarnya, dia juga tidak percaya diri. Jika mereka tidak berhasil mencapai dasar danau pada saat anti-water bed dihancurkan, ekspedisi mereka akan gagal total. Tiba-tiba, ekspresi Suzimo berubah saat dia memperingatkan semua orang dengan tergesa-gesa, "Awas." Tidak jauh, arus air bergeser, seolah-olah makhluk raksasa sedang menuju ke arah mereka.
Yang lain tidak setajam dia dan pada saat mereka menyadari, bayangan besar telah menyelimuti mereka. Ledakan. Bayangan itu berbenturan dengan penghalang dari anti-water bed dengan keras, menyebabkan semua orang gemetar. Seketika, retakan lain muncul di anti-water bed. Wajah Little Fatty menjadi sangat pucat. Jika semuanya terus seperti itu akan membutuhkan kurang dari 10 serangan agar anti-water bed dihancurkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Di luar penghalang cahaya, ada binatang iblis besar yang seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan dan memiliki tatapan yang mengancam. Itu memancarkan aura dingin dan memiliki gigi tajam yang menyerupai belati. Buaya beku kuno. Ekspresi singa emas sangat mengerikan. Legenda mengatakan bahwa buaya embun beku ini hidup jauh di laut yang paling dingin dan sangat ganas. Mereka sudah punah di Tianhuang daratan sejak lama. Tidak kusangka salah satu dari mereka ada di danau ini. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, air di sisi lain bergemuruh. Bayangan lain menyelimuti mereka. Itu adalah buaya beku kuno lainnya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, 2 buaya embun beku kuno bisa menghancurkan penghalang manik anti-air. Kalian hati-hati. Aku akan keluar. Petik 2. Suzimo memiliki ekspresi dingin dan dengan itu, dia melesat keluar dari penghalang anti-water bed dalam sekejap. Pada saat itu, mereka berada 1 kilometer di dalam air. Terlepas dari aura danau yang dingin menusuk, tekanan saja bisa membunuh sebagian besar makhluk hidup. Alasan mengapa buaya beku kuno bisa bergerak dengan bebas di kedalaman ini adalah karena mereka tidak lemah dan pada saat yang sama, ini adalah tempat mereka pertama kali tinggal. Tubuh mereka terbentuk setelah bertahun-tahun evolusi dan mereka telah lama beradaptasi dengan lingkungan mereka. Pada saat itu, monyet dan yang lainnya tidak bisa meninggalkan perlindungan dari manik anti-air dan hanya bisa melihat semuanya dari dalam penghalang. Inti dalam di dada Suzimo beredar dengan liar dan ki darahnya melonjak dengan kekuatan yang menakutkan, bahkan air di sekitarnya terpengaruh. Om. Sebelum kalimatnya selesai, pedang berwarna darah sudah muncul di tangan Suzimo. Blood Quencher bergetar dan bersinar terang, meledak dengan aliran darah yang sangat besar. Di danau, Suzimo memegang Blood Quencher dan rambut hitamnya menari-nari sementara matanya bersinar terang. Sebuah ki setan yang bergemuruh keluar dari hidung dan mulutnya. Bahkan melawan air danau yang menghancurkan, dia pantang menyerah seperti makhluk surgawi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah mereka gelisah, 2 buaya es kuno meraung marah dan meninggalkan manik anti-air di depan mereka, menyerang ke arah Suzimo sebagai gantinya. Bab 685, Air Mendidih. Kedua buaya embun beku kuno tampaknya bisa merasakan kekuatan Suzimo si penyusup dan mereka tidak menahan diri, segera melepaskan inti dalam mereka. Seketika, suhu danau turun. Inti dalam seperti es batu yang diselimuti dengan ki iblis tebal, memancarkan embun beku yang tak berujung. Aura dingin melesat dan lapisan es terbentuk di atas tubuh Suzimo. Dalam sekejap mata, kristal es menjulur dari anggota tubuhnya ke seluruh tubuhnya dan akhirnya kepalanya. Mereka menutupi semuanya dan menumpuk lapisan demi lapisan dengan tebal. Aura dingin itu begitu kuat, ganas dan menakutkan sehingga membekukan ki iblis yang disulap Suzimo di sekelilingnya. Semua orang di penghalang anti-water bed menjadi gugup. Meskipun mereka dilindungi oleh penghalang, mereka bisa merasakan aura dingin. Mengingat lingkungannya, makhluk hidup eksternal yang tiba di tempat yang sangat dingin ini, tidak peduli apakah mereka adalah pembudidaya, binatang iblis di darat atau lautan dalam, kekuatan tempur mereka akan berkurang. Akan dianggap bagus jika mereka bahkan bisa mempertahankan setengah dari kekuatan tempur aslinya. Adapun buaya beku kuno, karena mereka tinggal di sini, mereka dapat mengeluarkan potensi maksimal mereka. Mengingat kerugian parah yang dia hadapi, semua orang tidak yakin apakah Suzimo bisa bertahan melawan serangan 2 buaya beku kuno. Salah satu buaya beku kuno menyapu ekornya. Meskipun memiliki tubuh yang besar, ia sangat lincah di danau dengan kecepatan yang mengejutkan dan ia tiba di hadapan Suzimo secara instan. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, suara retakan bergema dari dalam tubuh Suzimo. Retakan mulai muncul di patung es humanoid itu. Ledakan. Segera setelah itu, terjadi ledakan. Tepat di depan monyet dan yang lainnya, sesosok tubuh besar meledak dari kristal es dan melayang ke langit. Tendon dan tulangnya bergema pada saat yang sama dan ki darahnya melonjak. Dalam sekejap mata, tubuh Suzimo berkembang hingga setinggi 100 kaki dan rambut hitamnya menari-nari. Di perairan danau yang kotor, matanya sangat cerah dan dia menyerupai makhluk surgawi yang menjulang tinggi. Kedua buaya beku kuno jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Suzimo. Ketika dia mengedarkan inner core-nya, ki darahnya melonjak dan tubuhnya seperti kuali. Meski begitu, 2 buaya beku kuno bisa membekukannya. Saat ini,
dia tidak lagi menahan dan kekuatan ki darah dan inti bagian dalam dilepaskan seluruhnya. Berdebur. Su Zimo mencengkeram Blood Quencher dengan erat memelototi buaya embun beku kuno yang menyerbu ke arahnya sebelum menebas ke depan. Serangkaian riak menyebar ke seluruh danau. Meskipun mereka tampak lembut, mereka memiliki niat membunuh yang menakutkan. Buaya embun beku kuno sangat cerdas. Ketika ia melihat bahwa ia tidak dapat mengelak tepat waktu, ia menyalurkan kekuatan inti dalamnya dengan liar dan membentuk dinding es yang tak terlihat di hadapannya. Retak. Riak itu menghantam dinding es. Segera setelah itu, dinding es lain bangkit. Dinding es menebal terus-menerus. Melanjutkan ke depan, riak itu menghancurkan dinding es demi dinding es. Akhirnya, di dinding es ketujuh, kekuatan yang dilepaskan oleh tebasan itu benar-benar hilang. Tidak buruk. Su Zimo mengangguk dengan kilatan keterkejutan di matanya. Jurus Ripple adalah jurus pedang yang dibuat oleh Saber Emperor. Tebasan itu memiliki kekuatan, dan merupakan sesuatu yang kebanyakan binatang iblis tidak akan mampu bertahan. Namun, jelas bahwa buaya embun beku kuno cukup mumpuni karena ia bisa bertahan tanpa cedera melawan posisi Ripple. Buaya embun beku kuno lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk maju ke depan dengan membunuh. Memotong. Su Zimo berdiri di tempatnya tanpa bergerak dan menyerang sekali lagi. Swoosh. Counter Current dirilis. Di danau itu, tidak hanya tidak akan ada kelesuan dalam posisi pedang dari si Calming Manual, mereka bahkan bisa dilepaskan ke potensi penuh mereka. Counter Current adalah sikap dengan kekuatan terbesar di si Calming Manual. Melawan tebasan itu, buaya embun beku kuno tidak menghindar atau menghindar sama sekali. Sebaliknya, ia menerjang ke depan dan meludahkan inner core-nya yang dingin di depan dirinya sendiri. Dentang. Ki iblis yang dilepaskan oleh inti dalam membentuk perisai es. Ketika Blood Quencher menghantam perisai itu meledak seketika, itu tidak bisa bertahan melawan ketajaman Blood Quencher dan kekuatan arus balik. Inti dalam ditolak. Itu meredup secara signifikan saat buaya embun beku kuno melahapnya kembali ke perutnya. Blood Quencher turun. Mata buaya beku kuno sangat tenang tanpa sedikit pun kepanikan, seolah-olah sudah mengharapkan segalanya. Ia membuka mulutnya dan menggigit Blood Quencher. Maju terus. Buaya embun beku kuno ini memilih untuk melawan langsung senjata roh yang terhubung. Tatapan Su Zimo menjadi dingin dan pancaran darah di pedangnya meningkat. Retak, retak, retak. Tebasan tunggal itu memotong hampir 100 gigi tajam buaya beku kuno. Beberapa ratus gigi yang tersisa terlepas dan darah merembes dari mulutnya, membuat air danau menjadi merah. Namun, mulut buaya beku kuno dilapisi dengan taring tajam yang menyilang dengan cara zigzag seperti lembah pedang. Menipisnya kekuatan tebasan Su Zimo menyebabkan Blood Quencher macet di mulut taring tajam itu. Awas! King King dan yang lainnya berteriak dengan gugup dan menunjuk ke punggung Su Zimo dari dalam penghalang anti-water bed. Bayangan gelap menyelimuti kepala Su Zimo. Di belakangnya, buaya es kuno lainnya melonjak dengan mulut melebar, melahap Su Zimo yang tingginya 100 kaki dalam satu suap. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya mengerti mengapa buaya embun beku kuno pada awalnya ingin melakukan serangan langsung. Kedua buaya beku kuno merasakan kekuatannya dan salah satu dari mereka ingin membuka kesempatan bagi mitranya terlepas dari seberapa parah luka itu. Bos! Kakak Su! Little Fatty dan si Jian berteriak dan pada saat terdorong, ingin keluar dari penghalang anti-water bed. Jangan keluar dulu. Sosok tinggi memblokir mereka berdua. Dia memelototi buaya beku kuno di luar dengan kilatan merah tua yang berkedip-kedip dan berkata dengan suara serak yang dalam. Monyet berkata, mari kita tunggu dulu. Di antara kelompok tersebut, monyet dan harimau roh telah melalui banyak perkelahian dengan Su Zimo di medan perang kuno dan sangat memahami kekuatannya. Meskipun Little Fatty dan si Jian tidak melihat Su Zimo selama bertahun-tahun, kesan mereka terhadapnya sama seperti 20 tahun yang lalu. Di danau. Setelah melahap Su Zimo, buaya embun beku kuno melayang di tempat aslinya dengan tenang dan tidak bergerak, seolah mencoba merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menjerit tragis, matanya dipenuhi rasa sakit yang tak ada habisnya. Tepat di depan semua orang, arus air yang mengalir dari mulut buaya beku kuno terbakar dengan lapisan api tipis. Desir. Api yang berkobar menyala dari dalam tubuh buaya embun beku kuno dan langsung menutupinya, mengubah tubuh besar itu menjadi transparan karena panas. Di dalam tubuh buaya embun beku kuno, sosok samar binatang raksasa seperti naga dapat dilihat, melebarkan sayapnya dan mengaum ke langit dengan lava menyembur dari mulutnya. Ah! Little Fatty menyadari dan berteriak, itu adalah primordial soaring serpent yang legendaris. Tidak buruk. Monyet dan yang lainnya mengangguk.
Buaya embun beku kuno termasuk dalam ujung ekstrim dari spektrum dingin sementara ular melonjak adalah makhluk surgawi dari api dan berada di ujung ekstrim spektrum panas. Perbedaan antara dingin dan panas menghasilkan reaksi yang intens dalam tubuh buaya beku kuno yang menghasilkan kekuatan penghancur. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, nyawa buaya embun beku telah musnah seluruhnya. Suzimo pecah dengan hantu primordial Suzimo di belakang punggungnya, berdiri di antara nyala api dengan aura deras. Air danau yang awalnya sangat dingin sudah mulai menggelembung karena panas. Danau itu sekarang mendidih. Bab 686, Diagram 9 Istana. Mata Little Fatty dan si Jian membelalak tak percaya. Cara-cara itu jauh dari kekuatan surgawi legendaris yang mampu membakar langit dan mendidihkan lautan. Paling banter, itu hanya bisa mendidihkan danau. Namun, dampak visual yang disebabkan oleh adegan itu terlalu mengejutkan. Ketakutan memenuhi mata buaya beku kuno lainnya dan ia berbalik untuk melarikan diri. Pergilah. Suzimo mengangkat lengannya dan menunjuk ke depan. Ular melonjak primordial di belakangnya melebarkan sayapnya dan merobek lapisan gelombang, menyebabkan danau menggelembung dan mendidih kemanapun ia melewatinya. Hampir seketika, Soaring Serpent tiba di atas buaya beku kuno dan melahapnya dalam satu suap. Swoosh! Buaya embun beku purba berjuang dan melolong dengan menyedihkan di dalam perut ular yang melonjak, menyebabkan api yang tak berujung melonjak di dalam dan di luar tubuh ular itu. Tak lama kemudian, itu terbakar menjadi abu yang tersebar di seberang danau. Tidak peduli seberapa keras buaya embun beku kuno atau seberapa kuat garis keturunan yang dimilikinya, ia tidak dapat melakukan apapun untuk melawan kehadiran ular melonjak primordial. The Soaring Serpent adalah makhluk surgawi api. Kembali ke era primordial, ia bahkan berani menjelajah lautan dalam, apalagi danau kecil seperti itu. Semua orang di penghalang anti-water bed menghela nafas lega. Tanpa ancaman buaya beku kuno, manik anti-air masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Tiba-tiba, sesuatu bergerak dalam arus air di kedalaman danau. Semua orang di anti-water bed terkesima sekali lagi, menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Seolah-olah penyelaman mereka ke danau telah memberitahu makhluk hidup tertentu di dalamnya. Gerakannya semakin intensif dan datang dari segala arah. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan, yang bisa mereka lihat hanyalah arus air yang mengalir menuju penghalang anti-water bed. Persepsi roh Suzimo kuat dan dia secara alami telah memperhatikan bahaya sejak lama. Namun, bahkan dengan penglihatannya yang kuat, dia tidak dapat mengidentifikasi asal mula bahaya itu. Set, set. Ular melonjak primordial mengangkat kepalanya dan mendesis, mengamati sekeliling dengan mata dinginnya sebagai peringatan. Swoosh! Membuka mulutnya, primordial Soaring Serpent memuntahkan lahar panas yang melonjak ke dalam air. Mencicit, mencicit. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari perairan di depan mereka, seolah-olah ada makhluk hidup yang memekik. Suzimo memfokuskan pandangannya. Di dalam danau, ada lengan tebal dan tipis yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari setan ikan panjang yang melolong dan menjerit. Mulut mereka yang menganga dilapisi dengan gigi tajam yang berkilau dengan kilatan dingin. Tubuh ikan setan itu hampir transparan dan sulit untuk mengidentifikasi mereka saat mereka bergerak di dalam air. Jika bukan karena lava merah menyala di tubuh mereka, bahkan Suzimo akan kesulitan mengidentifikasi keberadaan mereka. Silverfish yang haus darah. Suzimo terkejut. Silverfish yang haus darah dan Soaring Serpent keduanya adalah makhluk dari era primordial. Yang pertama adalah kekerasan, haus darah dan mengunyah setiap hal yang mereka temui, mereka adalah binatang buas yang tidak rasional dan tidak menunjukkan rasa takut. Hal yang paling menakutkan adalah Silverfish yang haus darah pindah ke sekolah. Setiap saat, ratusan atau ribuan Silverfish haus darah dapat muncul. Hidup terasa hampa kemanapun mereka lewat, tidak menyisakan apapun selain mayat. Bahkan senjata roh yang sempurna akan hancur berkeping-keping oleh Silverfish yang haus darah, apalagi tubuh daging. Di samudera dalam di era primordial, bahkan iblis terkuat di dalam akan menjauh saat mereka bertemu ikan perak haus darah. Suzimo tidak menyangka bahwa dia akan memikat hal-hal haus darah ini setelah memanggil ular melonjak primordial. Di mata Silverfish yang haus darah, tidak masalah jika mereka menghadapi Soaring Serpent atau Divine Turtle, mereka menerjang segala sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mencicit, mencicit. Banyak gegat haus darah dibakar sampai mati oleh lahar yang dimuntahkan ular melonjak. Namun, lebih banyak lagi gegat haus darah melonjak ke depan dan menggerogoti fenomena inti emas Suzimo tanpa henti. Sebagian kecil Silverfish yang haus darah berenang ke tempat monyet dan yang lainnya berada dan mulai menyerang penghalang dari anti-water bed. Penghalang itu menunjukkan tanda-tanda menghilang.
Retakan lain muncul di anti-water bed. Suzimo menyalurkan energi rohnya untuk mengendalikan fenomena inti emasnya, membersihkan silverfish yang haus darah di dekat manik anti-air saat dia berteriak, cepat dan tundukkan kepala. Dasar danau tepat di bawah. Lihat apakah Anda dapat menemukan pintu masuk makam. Petik 2. Selama pertarungannya dengan buaya beku kuno sebelumnya, tubuh Suzimo meluas hingga ketinggian 100 kaki dan kakinya menyentuh dasar danau, begitulah dia tahu mereka sudah dekat. Mata semua orang berbinar dan harapan menyala kembali di hati mereka. Berdengung, berdengung. Lebih banyak ikan perak haus darah melonjak ke depan dan mengunyah fenomena inti emas Suzimo. Cahaya dari primordial soaring serpent sudah mulai berkurang. Fenomena golden core hampir menghilang. Bagaimanapun, ini adalah fenomena yang diciptakan oleh energi roh dan bukanlah tubuh sebenarnya dari soaring serpent, bahkan fenomena soaring serpent menunjukkan tanda-tanda kekalahan melawan gigitan tanpa henti dari silverfish haus darah. Saya melihatnya. Saat itu, suara Little Fatty bergema dengan penuh semangat dari dasar danau. Di sebelah barat dasar danau, terlihat pintu masuk berbentuk setengah lingkaran ke kuburan dengan lebar 20 kaki dan tinggi 50 kaki. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, itu masih terlihat sangat megah. Little Fatty menggerakkan anti-water bed dan maju menuju makam. Ada pintu batu raksasa di pintu masuk makam tanpa pegangan di atasnya. Biarkan aku mencoba dan mengangkat pintu batu ini. Roh harimau menyatakan dengan berani. King memelototi roh harimau itu dan memarahi, berdiri di samping. Jangan ikut campur secara membabi buta jika Anda tidak ingin mati. Petik 2. Dengan itu, King berbalik untuk melihat Little Fatty. Roh harimau juga melirik secara naluriah. Little Fatty berdiri di tempat, menatap tanah di pintu masuk makam tanpa bergerak seolah-olah dia dalam keadaan kesurupan. Dia memiliki ekspresi muram yang tidak terlihat bagus. Diagram kisi terukir di tanah di pintu masuk makam dengan 9 kotak identik, tampak sangat misterius. Roh harimau merasakan kegelisahan. Itu jelas segel yang ditinggalkan oleh pemilik makam. Jika dia menerobos masuk dengan paksa sebelumnya, dia mungkin sudah memicu segel dan mati di tempat. Jangan khawatir, aku akan menahan gegat ini. Cepat dan coba untuk menghilangkannya secepat mungkin. Petik 2. Punggung Suzimo menghadap kelompok saat dia bertarung melawan silverfish yang haus darah di hadapannya, mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan waktu untuk Little Fatty. Tatapan Little Fatty berkilauan dengan tatapan bijak di matanya. Otaknya berputar-putar dengan cepat. Meskipun diagram di depan mereka tampak sederhana dengan hanya 9 kotak, sejumlah besar perhitungan diperlukan jika mereka ingin menghilangkan segel dari Master Makam. Diagram 9 istana ini berasal dari diagram sungai yang legendaris. Diagram sungai adalah salah satu harta paling misterius di zaman purba. Beberapa orang berhasil memahami teknik budidaya dari diagram sungai, beberapa berhasil memahami keterampilan rahasia sementara yang lain berhasil memahami teknik formasi. Rumor mengatakan bahwa diagram sungai berisi misteri alam semesta dan kebenaran absolut langit dan bumi. Tidak peduli apapun, siapapun bisa memahami sesuatu hanya dengan melihat diagram sungai. Waktu perlahan berlalu. Suzimo bertarung melawan Bloodthirsty Silverfishes sendirian. Fenomena ular melonjak primordial telah retak melawan serangan fanatik dari silverfish yang haus darah dan bisa bubar kapan saja. Di belakang, Little Fatty mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam, memeras cairan otaknya di setiap detik. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Akhirnya, berhasil. Mata Little Fatty berbinar. Dia mengangkat kakinya dan menginjak diagram Istana 9, percaya diri dalam setiap langkah yang diambilnya. Tubuhnya yang tampaknya canggung dan gemuk itu sangat ringan di diagram 9 istana. Dia mengetuk kiri dan kanan, depan dan belakang dengan cepat dengan cara yang memusingkan, terlihat berantakan dan tidak teratur. Buka! Little Fatty berteriak dengan langkah terakhirnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Pintu batu terangkat disertai ledakan besar. Bab 687, pertama tiba. Sepertinya ada energi misterius di dalam makam itu. Meski pintu masuknya terbuka, air danau tidak bisa meresap. Cepat, ayo masuk. Little Fatty memberi isyarat dan mengajak semua orang masuk. Ketika dia melihat itu, Suzimo juga tidak terus bertarung melawan silverfish yang haus darah. Dia mundur dan melesat melalui air seperti ikan, meninggalkan aliran riak di belakangnya. Dalam sekejap mata, dia sudah memasuki kuburan. Mata semua orang berbinar. Si Jian tidak bisa tidak memuji, Brother Su, kekuatan tempur dan teknik gerakanmu sepertinya tidak terpengaruh bahkan di perairan. Impresif. Suzimo juga bingung tentang itu. Biasanya, binatang iblis atau manusia pembudidaya tanah secara alami akan terpengaruh dalam hal kekuatan tempur dan teknik gerakan saat memasuki air.
Bagaimanapun, sebagian besar binatang iblis dan pembudidaya terbiasa hidup di darat dan struktur fisik serta kebiasaan mereka sangat berbeda dari makhluk hidup di bawah air. Tidak mungkin bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan asing di bawah air. Selain itu, ada ketahanan air yang semakin meningkat di bawah air. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo tidak bisa merasakan perlawanan itu ketika dia berada di air dan beradaptasi hampir seketika. Tubuhnya seakan menyatu dengan air di sekelilingnya. Seolah-olah dia dibesarkan dengan hidup di bawah air. Tentu saja, itu hanyalah pemikiran sekilas untuk Suzimo yang tidak terlalu dia pedulikan. Setelah semua orang memasuki kuburan, Silverfish yang haus darah di belakang mengerumuni mereka. Namun, semuanya berhenti di depan diagram Istana 9 dengan ekspresi waspada dan tidak berani maju. Setelah berlama-lama sebentar, Silverfish haus darah perlahan bubar. Bang! Ledakan! Ledakan! Saat itu, pintu batu turun perlahan dan menyegel makam itu sekali lagi. Semua orang menghela nafas lega dan mengamati sekeliling mereka. Mereka disambut dengan lorong luas yang besar dan megah. Sebuah manik cahaya malam seukuran kepalan tangan digantung di dinding di kedua sisi, berjarak 100 kaki terpisah. Manik-manik cahaya malam menerangi seluruh bagian seterang siang hari. Wow, ini barang bagus. Harimau roh itu memelototi Night Luminance Badge di atas kepalanya dan hampir meneteskan air liur. Gemuk, kamu cukup hebat. Si Jian menepuk pundak Little Fatty dan memuji, kamu benar-benar telah mempelajari banyak hal selama bertahun-tahun yang kamu habiskan di Tumsek. Apakah itu caranya menemukan makam atau langkah rumit yang dia ambil di pintu masuk makam sebelumnya? Semua orang kagum. Jika Little Fatty tidak memimpin, mereka tidak akan pernah menemukan tempat ini bahkan jika mereka memiliki 100 tahun di medan perang kuno. Bahkan jika mereka berhasil menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Kesempatan besar ini diberikan kepada semua orang oleh Little Fatty. Fu. Little Fatty tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Ada yang salah dengan cara bertindak Little Fatty. Sebelumnya di pintu masuk makam, Little Fatty sudah dilempari batu untuk waktu yang lama dan memiliki ekspresi muram ketika dia melihat diagram 9 istana. Mengingat karakternya, dia seharusnya sudah lama bersorak setelah mereka memasuki makam. Namun, dia tampak agak sedih saat ini. Apa yang salah? Suzimo bertanya, apa terjadi sesuatu? Little Fatty mengertakkan gigi. Kita mungkin terlambat. Saat roh harimau mendengar itu, dia menjadi cemas dan bertanya, apa maksudmu terlambat? Little Fatty menjawab dengan muram, sepanjang jalan, saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan jadi saya pikir kami yang pertama memasuki tempat ini. Namun, terlihat jelas dari diagram 9 istana di pintu masuk makam bahwa seseorang telah datang sebelum kita. Petik 2. Ah! Semua orang terlihat kaget. Little Fatty menjelaskan, puluhan ribu tahun telah berlalu dan seharusnya ada lapisan debu tebal di tanah di pintu masuk makam. Namun, dari diagram 9 istana, terlihat jelas bahwa seseorang telah datang sebelum kita dan menghapus debu di permukaan tanah. Petik 2. Bahkan jika dia menghapus debunya, dia mungkin tidak bisa memasuki tempat ini. Singa Emas berkata, diagram Istana 9 sangat rumit. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa memecahkannya. Petik 2. Pada saat itu, Golden Lion tiba-tiba terdiam. Semua orang bertukar pandang dan sebuah pikiran terlintas di benak mereka. Jika Little Fatty dapat menemukan tempat ini dan memecahkan segel diagram Istana 9, ini berarti ada kemungkinan besar kakak senior Little Fatty dapat melakukan hal yang sama. Seketika, banyak kegembiraan semua orang sebelumnya terhapus. Jika kakak laki-laki Little Fatty telah tiba lebih dulu, dia pasti tidak akan meninggalkan harta apapun untuk mereka, harta paling dari makam itu secara alami akan diambil juga. Af. Roh harimau itu menghela nafas dan bergumam dengan sedih, benar-benar selimut yang basah. Kami melakukan perjalanan tanpa hasil. Dia menatap Night Luminance Badge di atas kepalanya. Bagaimana kalau melepas manik-manik cahaya malam ini? Kita tidak mungkin pergi tanpa apa-apa. Petik 2. King mengerutkan kening dan menendang roh harimau itu untuk menutup mulutnya. Kakak laki-lakimu pasti lebih mampu jika dia berhasil datang lebih dulu. Suzimo berkata dengan muram, tidak ada bau darah atau tanda-tanda perkelahian yang terjadi setelah kita memasuki danau. Ini membuktikan bahwa dia berhasil menghindari deteksi buaya embun beku kuno, ikan gegat yang haus darah, dan banyak bentuk kehidupan punah lainnya untuk berhasil memasuki makam ini. Pada saat itu, sebuah pikiran samar melintas di benak Suzimo. Namun, dia tidak tahu persis apa yang dia pikirkan. Little Fatty menggelengkan kepalanya. Saya sangat mengenal kakak laki-laki saya.
Meskipun dia pasti lebih kuat dariku dalam pertempuran, dia tidak berada pada level di mana dia dapat sepenuhnya menghindari deteksi dari semua orang. Seorang ahli pasti membantunya. Petik 2. Ayo pergi. Suzimo berkomentar, karena kita sudah di sini, kita harus pergi apapun yang terjadi. Kita tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Petik 2. Little Fatty menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Bos benar, ayo masuk. Petik 2. Dia berjalan tepat di depan sehingga dia bisa bereaksi terhadap perubahan apapun. Bagaimanapun, dia tahu yang terbaik tentang jenis jebakan, segel dan formasi di makam ini. Suzimo mengikuti di belakang grup. Jalan itu sangat panjang dan meskipun menyala, lingkungan mereka tenang dan menakutkan dengan suara langkah kaki mereka yang bergema. Suzimo terlihat semakin muram, dia sama sekali tidak lengah. Kakak senior Little Fatty jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia tidak memperhatikan tanda-tanda kehadiran orang lain di tempat ini di sepanjang jalan. Jika Little Fatty tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di pintu masuk makam, tidak ada yang akan tahu bahwa ada orang lain yang telah tiba di sini. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung lorong dan tempat itu terbuka. Mereka telah sampai di sebuah ruangan yang megah dan luas. Peti mati perunggu kehijauan ditempatkan di keempat sudut ruangan dan tempat itu memiliki aura yang tidak wajar. Dinding di seberang makam mengungkapkan 16 lorong, masing-masing gelap dan menyeramkan tanpa cahaya dari Night Luminance Beds. Setiap orang memiliki gagasan yang tidak jelas tentang apa yang sedang dilakukan oleh tuan makam. Kamar di depan mereka jelas bukan makam utama, hanya satu dari 16 lorong yang menuju ke kanan. Jika mereka memilih yang salah, mereka mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Little Fatty berdiri di tempatnya dan menghitung untuk waktu yang lama sebelum menunjuk ke bagian ketujuh dari kiri. Cara ini. Dengan itu, dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke kamar. Suzimo sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi muram, ada yang aneh dengan ruangan ini. Semuanya, awas. Petik 2. Bab 688, Kerangka Sosok Perkasa. Persepsi roh Suzimo tidak terlalu berguna di ruang mengerikan itu. Namun, saat dia melihat ruangan itu, dia merasakan bahaya yang menghilang segera setelah itu. Legenda mengatakan bahwa tokoh perkasa kuno memiliki kekuatan dharma yang tak terbatas dan sarana mereka bahkan dapat menyembunyikan rahasia surgawi, apalagi persepsi roh Suzimo. Tidak apa-apa, ikuti aku. Little Fatty tersenyum dan menuju bagian ketujuh. Suzimo dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Roh harimau melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Bos, Fatty, keempat peti mati terlihat sangat tua dan belum ada yang membukanya sebelumnya. Ayo pergi dan periksa apakah ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Petik 2. Roh harimau itu mencibir. Jangan pergi. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan tatapan tajam. Roh macan itu langsung berdiri tegak setelah bertemu dengan tatapan Suzimo dan tidak lagi berani memikirkan hal itu. Tiba-tiba, keributan terjadi di keempat sudut ruangan. Retak, retak, retak. Itu menusuk dan terdengar seolah-olah tutup peti mati sedang digeser. Klik, ketak, klik. Saat berikutnya, suara yang lebih menyeramkan bergema di seluruh ruangan. Semua orang tanpa sadar berbalik ke arah suara itu. Seolah-olah mereka digerakkan oleh seseorang, keempat peti mati mengungkapkan celah besar dan bayangan tebal merangkak keluar dari dalam. Seperti banjir, mereka menyerbu semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kumbang bangkai. Sedikit lemak tidak bisa membantu tetapi berseru. Bayangan itu adalah gerombolan kumbang bangkai. Setiap kumbang bangkai gelap seperti tinta, seukuran telapak tangan orang dewasa dan membawa cangkang tebal di tas mereka. 6 kaki merah mereka menari dan sangat tajam. Meskipun mereka tidak memiliki mata dan telinga, mereka dapat merasakan lokasi semua orang dengan jelas. Wajah semua orang menjadi pucat. Rubah kecil sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di pelukan Suzimo sejak lama dan tidak berani untuk melihat ke atas. Cepat, ayo pergi. Suzimo berteriak. Semua orang melayang ke udara dan melesat menuju bagian ketujuh. Kumbang bangkai membubung ke udara bersama mereka seperti arus air hitam, melonjak dari segala arah untuk menutup semua pintu keluar. Suzimo hendak menyerang ketika dia melihat King berubah menjadi wujud aslinya. Dia mendongak dan memekik, mengaduk-aduk garis keturunannya saat suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Membuka mulutnya, dia memuntahkan api hijau ke segala arah saat dia menoleh. Api hijau membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus. Meskipun kumbang bangkai mematikan, segala sesuatu dalam hidup memiliki lawan bagi mereka, mereka juga memiliki hal-hal yang mereka takuti. Mereka takut pada nyala api makhluk surgawi. Api yang dilepaskan melalui garis keturunan King bukanlah api biasa dari dunia fana.
Ini adalah api yang digunakan oleh burung legendaris, Bifang, dan sebanding dengan api dari Soaring Serpent. Kawanan Carrion Beetle hitam melonjak dan berhenti seketika melawan penghalang hijau saat Carrion Beetle yang tak terhitung jumlahnya memekik dengan sedih di dalam api. Mereka jatuh, meronta dan berubah menjadi abu. Semua orang disegarkan. Dengan nyala api Bifang, mereka pasti bisa menerobos penghalang kumbang bangkai dan memasuki lorong di ujung yang berlawanan. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras bergema dari 4 sudut ruangan dan aura gemetar turun, menelan setiap sudut ruangan. Semua orang menggigil. Terhadap aura itu, bahkan nyala api Bifang menunjukkan tanda-tanda padam. Sangat kuat. Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengedarkan inti emasnya ke batasnya segera untuk melepaskan fenomenanya. Bang! Ledakan! Ledakan! Cakrawala retak terbuka saat guntur meraung dan kilat menyambar. Bintang dan meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan arus sungai yang bergelombang. Seekor binatang iblis besar turun dan menekan arus yang mengamuk dengan anggota tubuhnya, melindungi semua orang di bawahnya saat ia menahan cakrawala yang rusak dengan cangkangnya. Itu meraung ke langit dan matanya pantang menyerah. Primordial Divine Turtle telah turun. Pada saat yang sama, 4 aura kuat telah merobek kumbang bangkai dan api Bifang dan tiba di hadapan semua orang. Itu 4 set kerangka. Tepatnya, ini adalah 4 kerangka dari puluhan ribu tahun yang lalu. Tulangnya masih asli dan sempurna setelah ribuan tahun. Ini menyiratkan bahwa pemilik dari 4 kerangka pasti adalah sosok perkasa dari ranah tubuh gabungan di masa lalu. Sosok perkasa tubuh gabungan yang dikembangkan selama puluhan ribu tahun dan tulang mereka diresapi dengan kekuatan dharma mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan menimbulkan korosi. Jepret. Tengkorak itu tanpa ekspresi melawan Primordial Divine Turtle. Kilatan sinis bersinar di glabella mereka saat mereka menyerang bersama dan menghancurkan Divine Turtle seketika. Fenomena inti emas hancur saat disulap. Meskipun keempat kerangka itu telah kehilangan kekuatan dharma mereka sejak lama, kekuatan yang terkandung di tulang mereka cukup untuk menghancurkan fenomena inti emas dengan mudah. Bahkan 1 set kerangka sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir, apalagi 4. Inti emas Su Zimo terhubung dengan Primordial Divine Turtle. Saat itu hancur, pukulan itu menyebabkan dia meludahkan seteguk darah saat dia buru-buru memikirkan cara untuk menangani sesuatu. Kilatan merah di mata monyet berkedip dengan marah dan siap untuk memasuki kondisi mengamuk kapan saja. Little Fatty tampak ketakutan dan sedang memikirkan sesuatu. Semua orang memiliki wajah yang sangat pucat dan putus asa di mata mereka. Melawan kerangka tokoh perkasa, kekuatan mereka sama kecilnya dengan semut. Astaga! Tiba-tiba, Little Fatty sepertinya telah mengingat sesuatu dan berseru. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah segar sebelum mengucapkan mantra yang rumit. Dengan penambahan mantra, seteguk darah itu melayang di udara dan tidak menyebar. Keempat kerangka itu menghentikan serangan mereka juga. Namun, kilatan di glabella mereka masih berkedip-kedip. Mantra diucapkan dengan semakin tergesa-gesa. Lapisan tipis keringat juga memenuhi dahi Little Fatty. Secara bertahap, seteguk darah terbagi menjadi 4 tetes yang melayang ke kepala 4 kerangka sebelum turun perlahan. Kilatan pada glabella dari 4 kerangka itu secara bertahap padam. Berbalik ke belakang, keempat kerangka itu kembali ke peti mati mereka di sudut ruangan dan merangkak ke dalam sebelum menutup-tutupnya sendiri. Kawanan Carrion Beetle di sekitarnya mundur perlahan ke peti mati juga dan menghilang tak lama kemudian. Ledakan. Peti mati sekali lagi. Kedamaian kembali ke ruangan itu. Jika bukan karena bangkai kumbang bangkai yang berasap di tanah, tampaknya semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Apa ini? Si Jian bermandikan keringat dingin saat dia terengah-engah dan bertanya. 4 peti mati bisa dianggap sebagai kartu truf yang ditinggalkan oleh Tuan Makam. Jika orang luar mengganggu tempat ini, keberadaan itu akan menjadi khawatir dan mereka akan membunuh orang luar. Petik 2. Little Fatty menjelaskan dengan gentar juga. Setelah menghela napas, dia melanjutkan. Mantra sebelumnya berasal dari klasik tertinggi dari makam sekte, Sutra Naga yang mencengangkan. Itu adalah sesuatu yang harus diingat oleh setiap murid warisan, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa itu digunakan dan mereka tidak pernah menggunakannya. Petik 2. Namun, Tuan pernah menyebutkan bahwa pada saat kritis, mantra itu dapat digunakan untuk membuktikan identitas seseorang sebagai murid dari sekte makam. Biasanya, makam para pembudidaya lain tidak akan memiliki teknik membunuh yang menakutkan seperti itu. Secara alami, tidak ada gunanya mantra itu dan itu tidak berguna hampir sepanjang waktu. Namun, pemilik makam ini telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa warisannya hanya diturunkan kepada mereka yang ada di makam sekte. Dengan itu,
Ada tujuan dari mantra tersebut. Kali ini, Si Jian mengerti saat dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, tidak peduli apa, aku tidak pernah memasuki makam sekte makam lagi. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, mari kita bicarakan ini nanti, Little Fatty. Cepat dan temukan makam utama. Sebelumnya, saya merasakan beberapa aktivitas di kedalaman makam ini. Ada yang lain di sini. Petik 2. Maksudmu mengatakan, mata Little Fatty berbinar. Ada kemungkinan besar bahwa kakak laki-lakinya baru datang sedikit sebelum dia dan belum pergi. Bab 689, Jalan Kehidupan dan Kematian. Di bawah kepemimpinan Little Fatty, semua orang bergegas ke bagian ketujuh. Setelah manuver dan belokan yang tak terhitung jumlahnya, titik cahaya muncul di depan, itu jelas merupakan akhir dari lorong. Setiap orang disegarkan dan dibuat tergesa-gesa. Setelah keluar dari lorong, penglihatan mereka terbuka dan mereka menemukan diri mereka di ruang makam yang lain. Kali ini, ada 8 lorong gelap di ujung lain ruangan, jelas mereka harus membuat keputusan lain. Semua orang berbarengan dengan Little Fatty. Dia mengeluarkan kompas geomantik dan mengorientasikannya sesuai dengan teknik rahasia Tumsek. Ketika dia membukanya, jarum magnet secara bertahap menjadi stabil dan mengarah ke salah satu jalur. Little Fatty berseru, lewat sini. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah melesat ke dalam. Mereka tiba di ruangan lain di ujung lorong itu. Ada 4 bagian di ujung seberang. Si Jian kehabisan napas dan tidak bisa berkata-kata. Benar-benar ada yang salah di benak kalian dari Tumsek. Bukankah cara ini terlalu berhati-hati? Petik 2. Little Fatty mengeluarkan kompas geomantik sekali lagi dan menerima petunjuk arah tidak lama kemudian. Dia berlari menuju bagian paling kiri dan semua orang mengikuti dengan cepat. Roh harimau itu mengangkat bahu besarnya dan berkata dengan percaya diri, jika saya tidak salah, di ujung lorong ini, seharusnya ada ruangan lain dengan 2 lorong. Little Fatty mengangguk. Kamu benar. Ada total 32 makam pengalihan di luar. Sebelumnya, ada 16, 8 dan 4 bagian jadi harus ada 2 di akhir bagian ini. Aku luar biasa, kan? Roh harimau beringsut mendekati King King dan berkomentar dengan sombong. King King cemberut. Memang, saat mereka keluar dari lorong, mereka bertemu dengan ruangan lain dengan 2 lorong yang berlawanan. Di atas bagian di sebelah kiri ada kata raksasa, hidup. Di atas bagian di sebelah kanan ada kata raksasa, kematian. Jalan hidup dan mati ada tepat di depan mereka, setiap orang harus membuat pilihan sekali lagi. Mereka menoleh serempak menuju kompas geomantik di tangan Little Fatty. Pada saat itu, jarum magnet kompas geomantik benar-benar kacau dan berputar dengan liar. Apa yang terjadi? Su Zimo sedikit mengernyit. Little Fatty memiliki ekspresi muram dan berkata dengan nada gelap, Feng Shui di tempat ini kacau dan kompas geomantik tidak berguna di sini. Ini adalah ujian terakhir yang ditinggalkan oleh Master Makam. Salah satu jalan ini pasti mengarah ke makam utama yang sebenarnya. Petik 2. Bagaimana kita harus memilih? Su Zimo bertanya. Saya tidak tahu, Little Fatty menggelengkan kepalanya dan merenung. Hei, bukankah kamu hebat? Pilih salah satu. King King menyenggol tulang rusuk harimau roh dan menunjuk ke depan sambil berbisik. Roh harimau itu terbatuk dengan lembut. Jalan kehidupan belum tentu jalan hidup dan jalan kematian tidak selalu mengarah pada kematian. Kedua kata di atas ditinggalkan oleh Tuan Makam untuk membingungkan generasi selanjutnya. Menurut saya, jalan kematian adalah jalan yang benar menuju kehidupan. Petik 2. Duka yang ekstrim berubah menjadi kegembiraan, hidup dicari dalam kematian. Monyet menepuk pundak harimau roh, tidak buruk, harimau mesum. Saya tahu. Roh harimau mengangkat kepalanya. Little Fatty memiliki ekspresi termenung. Mengingat sifat kewaspadaan Tuan Makam, ditambah dengan serangkaian jebakan dan formasi yang dia pasang sebelumnya, ada kemungkinan bahwa deduksi harimau roh itu akurat. Rubah kecil melompat keluar dari pelukan Su Zimo dan berputar, berubah menjadi seorang wanita muda. Dia berjalan menuju jalan kehidupan di sebelah kiri dan merasakan sekelilingnya dalam diam. Sesaat kemudian, dia menuju jalan kematian. Saat dia mendekatinya, ekspresinya berubah dan dia terhuyung mundur secara naluriah. Apa yang salah? Semua orang menyerbu ke depan dan bertanya. Ketika mereka sampai di jalan kematian, ekspresi mereka juga berubah. Semua orang mencium bau darah yang kuat dari dalam. Bahkan, ada lolongan hantu dan serigala di kedalaman lorong, seolah-olah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berjuang dalam kesengsaraan, itu mengerikan. Jalan itu seperti pintu gerbang ke neraka. Adapun jalan kehidupan, ada angin musim semi yang dipenuhi dengan kehidupan, itu seperti surga. Tidak heran mengapa keduanya merupakan jalan hidup dan mati yang berbeda. King King menganalisis, ada kemungkinan besar bahwa ada kuburan yang sebenarnya di ujung jalan kehidupan dan disitulah letak makam utama.
Itu benar, kita punya ide yang sama, roh harimau itu menyeringai dengan sikap yang pandering. Golden Lion mengangguk, kami hanya bisa bergerak mundur. Jalan dengan bau darah yang sangat deras ini mungkin merupakan jalan kehidupan yang sebenarnya. Petik 2. Tidak mungkin. Tiba-tiba, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menolak dugaan semua orang. Aura di dalam lorong begitu jelas dan jernih. Mengapa Tuan Makam harus bersusah payah menambahkan kata hidup dan mati di atas bagian masing-masing? Petik 2. Semua orang tercengang. Su Zimo benar. Dari perspektif itu, Master Makam tidak perlu meninggalkan kata-kata itu. Little Fatty bertanya, bagaimana menurutmu, bos? Su Zimo berkata dengan muram, kata-kata itu seharusnya menjadi instruksi yang ditinggalkan untuk generasi selanjutnya oleh Tuan Makam. Bagian dengan kehidupan adalah jalan yang benar menuju kehidupan dan bagian lainnya menuntun ke jalan kematian yang tidak dapat diubah. Petik 2. Hampir semua orang memperumit masalah ini. Namun, tidak ada yang mengira bahwa jalan kehidupan benar-benar mengarah pada kehidupan sedangkan jalan kematian benar-benar menuju kematian. Little Fatty menamparkan pahanya. Saya percaya pada bos. Mari kita menuju jalan kehidupan. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Su Zimo berkata, aku akan menuju jalan ini dengan Little Fatty dulu dan kalian bisa menunggu di luar. Jika kita tidak kembali dalam 1 jam. Petik 2. Tidak perlu. Monyet melambaikan tangannya. Orang tambahan berarti uluran tangan tambahan. Bahkan jika akhir dari bagian itu adalah neraka, kita akan bisa keluar bersama-sama. Petik 2. Tepat sekali. Kita akan pergi bersama. Roh harimau dan yang lainnya berdiri dan berteriak juga. Baiklah, mari kita lakukan. Su Zimo mengangguk dan mengeluarkan Blood Quencher dari tas penyimpanannya, berjalan di depan bersama Little Fatty. Mereka tidak hanya menghadapi kemungkinan bahaya dari kuburan, mereka juga harus menghadapi orang-orang yang telah tiba di sini sebelum mereka. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sebuah cahaya menyinari bagian depan terowongan. Semua orang disegarkan. Mereka tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang bergegas ke depan dengan kecepatan penuh. Saat mereka tiba di pintu masuk, bahaya melintas di benak Su Zimo saat dia berteriak, awas. Bayangan seukuran jari menyapu seperti ular roh. Blood Quencher bergetar dan bersinar merah padam. Su Zimo menebas terbalik menuju bayangan. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia tidak berhasil memotong bayangan dengan tebasan itu. Sebaliknya, bayangan itu melingkar beberapa putaran di sekitar Blood Quencher sebelum merayap ke arah Su Zimo. Su Zimo sangat tegas dan langsung meninggalkan Blood Quencher. Dia jatuh ke tanah dan hampir menyatu dengannya, merayap seperti anaconda. Tanpa melihat penampilan penyerang, Su Zimo mengikuti bayangan di depannya dan melontarkan pukulan. Itu berubah menjadi segel raksasa yang turun dengan ganas. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan tidak panik atau gugup. Memegang penggaris besi, orang itu menepuk pergelangan tangan Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Pandangan bingung melintas di mata Su Zimo. Gerakan kultivator berjubah abu-abu tampak familiar. Bab 690, saya akan mengenali Anda bahkan jika Anda berubah menjadi abu. Jika segel raksasa yang disulap oleh telapak tangan Su Zimo terus turun, pergelangan tangannya akan dipatahkan oleh penguasa besi di tangan kultivator berjubah abu-abu bahkan sebelum yang terakhir terluka. Su Zimo mendengus dingin dan matanya bersinar. Dia segera mengganti taktik dan bukannya meninju, dia membuka jarinya untuk meraih penggaris besi kultivator berjubah abu-abu itu. Kultivator berjubah abu-abu tahu konsekuensi dari ini juga, penguasa besinya pasti akan direnggut jika Su Zimo mendapatkannya. Berdebur. Menarik kembali serangannya segera, kultivator berjubah abu-abu itu mundur. Su Zimo sudah menduga itu. Setelah meleset, dia melangkah ke depan dan melayangkan pukulan. Tangan lain kultivator berjubah abu-abu itu gesit dan dengan cepat menyulap papan catur besar di telapak tangannya, menggunakannya untuk bertahan. Seni roh sangat mendominasi. Saat papan catur muncul, hampir semua ki roh di sekitarnya diserap sepenuhnya. Ledakan. Tinju Su Zimo bertabrakan dengan keras ke papan catur dan mengeluarkan ledakan keras. Jepret. Papan catur hancur. Kultivator berjubah abu-abu terhuyung-huyung beberapa langkah mundur tetapi tidak terluka. Ada beberapa pembudidaya yang bisa bertahan melawan serangan frontal berkekuatan penuh dari Su Zimo. Mengangkat lengannya yang mulai mati rasa, kultivator berjubah abu-abu itu menatap Su Zimo. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia berseru, itu kamu. Su Zimo tidak bergerak dan tidak melanjutkan serangannya. Dia memelototi kultivator berjubah abu-abu di ujung yang berlawanan dengan mata cerah.
Kultivator berjubah abu-abu itu sedikit gemuk dan memiliki ciri-ciri biasa. Dia memegang penggaris besi tetapi tidak ada lencana atau token sekte padanya. Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya dengan tatapan menyempit, "Kamu kenal aku?" Kultivator berjubah abu-abu menghindari tatapan Suzimo dan mendengus. Langkah kaki terdengar. Monyet dan yang lainnya sudah bergegas dan mengelilingi kultivator berjubah abu-abu dengan tatapan yang tidak bersahabat dan galak. Little Fatty bergegas dengan aura yang mengesankan. Saat dia melihat kultivator berjubah abu-abu, Little Fatty membeku sesaat sebelum bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Siapa kamu?" Aduh. Roh harimau bahkan lebih tercengang. "Bukankah orang ini kakak senior Anda, pria bernama Leng Ming?" "Tidak." Little Fatty menggelengkan kepalanya. Singa emas bertanya, "Bagaimana dia bisa masuk ke tempat ini jika dia bukan kakakmu?" Orang ini berhasil melewati buaya embun beku kuno, ikan gegat yang haus darah, mengungkap diagram Istana 9 dan memilih semua jalur yang benar untuk sampai ke tempat ini. Petik 2. Little Fatty juga sangat bingung. Monyet melambai dan berkata dengan santai, "Tidak peduli siapa dia, mari kita bunuh saja dia dan tidak akan ada masalah lagi." Kultivator berjubah abu-abu tersentak kaget. "Jangan menyerang dulu." Little Fatty menahan monyet dan mengukur kultivator berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan sikap tidak ramah dengan mata terbelalak, "Kamu tahu cara mengungkap diagram Istana 9? Saya bisa mengungkap sesuatu yang sederhana seperti itu ketika saya berusia 8 tahun. Kultivator berjubah abu-abu mencibir bibirnya dengan jijik. Astaga! Roh harimau mencibir dan mengutuk secara internal, "Orang yang diambang kematian ini bahkan lebih sombong dariku." Little Fatty marah tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Bagaimanapun, orang ini berhasil memasuki tempat ini sebelum dia. Mengatupkan giginya, Little Fatty bertanya dengan dendam, "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" "Astral Dragon Sputum Lair, sesuatu yang semudah ini tidak bisa disembunyikan dariku," jawab kultivator berjubah abu-abu acuh tak acuh. Menekan kemarahan di dalam hatinya, Little Fatty terengah-engah dan bertanya lagi, "Hanya murid dari Tum Sekte yang bisa melewati ruang pertama. Bagaimana Anda bisa melewatinya?" Petik 2. "Tentu saja aku berjalan melewatinya." Kultivator berjubah abu-abu mencibir dengan mata mengejek. "Jangan bilang kalau kamu begitu bodoh sampai-sampai kamu membuat khawatir 4 peti mati di sudut." Little Fatty mengomel di dalam. Meskipun dia telah mengajukan banyak pertanyaan, dia tidak mendapatkan jawaban. Mereka masih belum tahu apa-apa tentang latar belakang kultivator berjubah abu-abu ini. Mereka tidak tahu bagaimana orang ini bisa masuk juga. Suzimo menepuk bahu Little Fatty dan memberi isyarat agar Little Fatty mundur. Beralih ke kultivator berjubah abu-abu tidak jauh dari sana, dia bertanya lagi dengan senyum palsu, "Kamu kenal saya?" Kultivator berjubah abu-abu memutar matanya dan cemberut. Monster besar yang menjelma dari Divine Phoenix Island yang memusnahkan Glass Palace di medan perang kuno, seseorang yang memiliki fenomena ganda, Suzimo. "Siapa yang tidak mengenalmu?" Petik 2. "Baik." Suzimo menarik kembali senyumannya dan berkata acuh tak acuh dengan ekspresi dingin, "Karena kamu tahu sebanyak itu, semakin aku tidak bisa melepaskanmu." "Hei!" Saat kultivator berjubah abu-abu mendengar itu, dia panik. "Apa yang sedang Anda bicarakan? Kami tidak memiliki perseteruan yang mendalam antara kami dan saya hanya berkeliaran ke tempat ini secara tidak sengaja. Saya tidak meletakkan tangan saya pada apapun di kuburan ini. Mengapa Anda mencoba membunuh saya?" Petik 2. Makam utama ini sangat besar, seperti istana raksasa. Ada banyak hal yang tertata rapi di dalam istana yang penuh dengan debu, memang, sepertinya tidak pernah disentuh. Little Fatty memiliki ekspresi ragu-ragu. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh orang ini hanya karena dia berjalan ke dalam kuburan ini. Suzimo tanpa ekspresi dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. "Tidak ada jalan lain. Karena kamu tahu banyak hal, aku harus membunuhmu." Petik 2. Fuck. Kultivator berjubah abu-abu hampir mengutuk. Ketika dia melihat betapa hebatnya kultivator berjubah abu-abu itu, Suzimo sangat senang dan disambut dengan sinar lebar, "Lama tidak bertemu, Lin Xuanji." Aduh. Monyet dan yang lainnya awalnya bersiap untuk menyerang tetapi ketika mereka mendengar itu, mereka semua tertegun. Pandangan gugup melintas di mata kultivator berjubah abu-abu saat dia melihat sekeliling, bertanya dengan shock dengan ekspresi bingung, "Dengan siapa kamu berbicara, sesama Taois?" Suzimo tersenyum dingin. "Lin Xuanji, berhenti berpura-pura." Ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah. Sesaat kemudian, dia mengulurkan tangan dan melepaskan topeng yang sangat tipis dari wajahnya. Pria itu pucat tanpa janggut dan memiliki penampilan yang bermartabat, Lin Xuanji yang ditemui Suzimo di lembah tulang naga.
Lin Xuanji memelototi Suzimo dan berkata dengan keras, "Sialan, bagaimana kamu bisa mengenali saya bahkan dengan penyamaran saya?" Suzimo tersenyum lembut. "Aku akan mengenalimu bahkan jika kamu berubah menjadi abu." Kenyataannya, saat mereka memasuki kuburan, sebuah pikiran telah terlintas di benak Suzimo. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Lin Xuanji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghindari indera buaya beku kuno dan ikan gegat haus darah dan menyelinap ke dalam kuburan. Sebelumnya, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di hutan di luar lembah tulang naga. Namun, Lin Xuanji baik-baik saja. Seolah-olah binatang buas itu tidak bisa melihatnya sama sekali. Metode dan latar belakang pria ini sangat misterius dan Suzimo tidak tahu apa-apa tentang mereka pada awalnya. Belakangan, ketika dia mengetahui tentang sekte-sekte super di daratan Tianhuang, Suzimo menyadari bahwa kemungkinan besar orang ini berasal dari faksi paling misterius di daratan Tianhuang, Istana Enigma. Saat dia bertukar pukulan dengan Lin Xuanji sebelumnya, Suzimo mengkonfirmasi identitas yang terakhir. Kembali ke lembah tulang naga, keduanya bertukar pukulan sebentar dan Lin Xuanji berhasil menghilangkan segel tangan keras Sanguin dengan mudah dengan kipas lipatnya. Itu adalah teknik yang sama persis dengan yang dia gunakan sebelumnya. Pandangan main-main melintas di mata Suzimo saat dia mengejek, "Kamu benar-benar sesuatu bukan? Penerus Istana Enigma datang jauh-jauh ke sini untuk merampok makam orang lain." Petik 2. Tidak ada yang bisa mengenali saya jika bukan karena Anda. Lin Xuanji mendengus tidak senang. Dia membuat persiapan penuh untuk perjalanan ini. Terlepas dari topeng yang bisa mengubah penampilannya, ia bahkan sengaja menyembunyikan kipas lipatnya dan menggantinya dengan penggaris besi. Untuk berpikir bahwa dia akan segera dikenali setelah bertemu dengan Suzimo.